Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-49. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, si Danti yang selama ini merasa tersisihkan karena kehadiran Agung Sedayu, baik oleh Widura, orang-orang Sangkal Putung, lebih-lebih Sekar Mirah, namun usahanya untuk memancing perselisihan selalu gagal. Maka kini ia terlibat dalam suatu perkelahian dengan Agung Sedayu. Karena itu, maka kesempatan ini harus dipergunakan. Ia harus bertempur sampai rampung, mati atau mematikan. Apalagi Agung Sedayu ternyata telah mengetahui bahwa dirinya lah sebenarnya yang telah berusaha membunuh Untara, dan si Danti tidak dapat mengingkari kalau itu dikatakan oleh Untara sendiri. Meskipun demikian, si Danti itu menyesal kenapa ia tidak dapat menusuk anak muda yang mendapat kepercayaan langsung dari Ki Gede Pemanahan itu sekaligus, sehingga Untara itu masih sempat berkata tentang keadaannya. Karena itu maka Agung Sedayu itu pun harus mati. Kalau Agung Sedayu sudah mati di sini, maka ia akan dapat membunuh Untara nanti pada suatu kesempatan. Mudah-mudahan obatnya diusapkan pada luka itu. Kalau demikian, maka Untara itu pun pasti akan mati. Tetapi kalau tidak, kalau rencana itu gagal, si Danti itu menggeram. Apa yang dilakukan kali ini adalah suatu sikap terakhir. Kalau ia gagal, maka kisahnya sebagai prajurit Pajang akan berakhir. Kalau ia berhasil membunuh Agung Sedayu dan Untara, apakah tidak ada orang-orang lain yang akan menuntutnya? Sekali lagi si Danti menggeram. Kegagalannya terletak pada kegagalannya membunuh Untara, sehingga persoalan itu menjadi berlarut-larut. Tetapi meskipun demikian, ia tidak dapat mengingkari. Ia sudah langsung berbuat dengan tangannya meskipun ia berusaha untuk menghilangkan bekasnya. Ia menusuk Untara tidak dengan senjatanya, tetapi dengan pisau yang lain. Kini tangannya telah berbekas darah. Karena itu maka apapun yang akan dihadapinya, ia tidak akan ingkar. Sedangkan Agung Sedayu pun telah menyimpan dendam yang membara di dalam dirinya. Sejak ia hadir di Sangkal Putung, maka ia telah merasakan bahwa seorang ini sama sekali tidak senang melihat kehadirannya. Anak muda inilah yang seakan-akan telah menyebabkan pamannya selalu marah kepadanya, sehingga seolah-olah ia menjadi seorang tawanan yang dikurung di dalam peringgitan. Anak muda ini pula lah yang telah berusaha membunuh kakaknya. Sampai saat itu kakaknya adalah orang yang paling baik yang dikenalnya. Orang yang selalu melindunginya dalam setiap kesempatan. Orang yang tidak pernah menyakiti hatinya. Orang yang telah menggantikan ibu bapaknya. Kini orang yang bernama si Danti itu akan membunuh kakaknya itu. Karena itu maka segenap kemarahan dan dendam tertumpah kepadanya, kepada si Danti.
Demikianlah, maka pertempuran itu menjadi seru sekali. Masing-masing telah menumpahkan segenap tenaganya dalam luapan kemarahan dan dendam. Masing-masing sudah tidak dapat lagi melihat kemungkinan lain daripada membunuh atau dibunuh. Agung Sedayu yang banyak sekali mempunyai pertimbangan di kepalanya hampir dalam setiap persoalan. Kini pertimbangan-pertimbangan itu seakan-akan telah membeku. Tetapi ternyata bahwa si Danti memiliki pengalaman yang lebih luas dari Agung Sedayu. Meskipun persiapan-persiapan di dalam diri Agung Sedayu telah cukup banyak untuk menghadapi murid Kitambakawedi itu, namun ada beberapa kelebihan dari si Danti atas Agung Sedayu. Karena itu, maka tampaklah bahwa si Danti mempunyai kesempatan-kesempatan yang lebih baik dari Agung Sedayu. Namun meskipun demikian, Agung Sedayu pun memiliki keadaan yang tidak dimiliki oleh si Danti. Agung Sedayu yang seakan-akan menyimpan dan menahan gelora yang menyala di dadanya karena keadaannya. Maka tiba-tiba kini ia menemukan saluran yang dapat memuntahkan tekanan itu. Sebagai seorang penakut, maka Agung Sedayu selalu berangan-angan untuk menjadi seorang yang pilih tanding, seorang yang tak terkalahkan. Namun setiap gejolak di dalam jiwanya selalu disekapnya di dalam hati. Kemudian setelah ia berhasil menembus dinding yang menyelubunginya, tiba-tiba ia dihadapkan pada persoalan yang langsung menyentuh perasaannya yang paling dalam. Sehingga dengan demikian, maka Agung Sedayu itu seakan-akan benar-benar sebuah bumbung minyak yang terbakar, meledak dengan dahsyatnya. Karena itu, maka tandangnya pun menjadi tidak menentu. Ia telah kehilangan kemungkinan untuk mempertimbangkan setiap geraknya. Hanya satu yang ada di dalam hatinya, membinasakan si Danti. Si Danti melihat tandang Agung Sedayu itu benar-benar terkejut. Agung Sedayu dalam tangkapan si Danti adalah seorang yang halus dan lunak. Ia menyangka bahwa dalam perkelahian pun Agung Sedayu akan mencerminkan sifat-sifatnya itu. Tetapi tiba-tiba ia berhadapan dengan gerak yang ganas dan kasar, bahkan kadang-kadang sama sekali di luar dugaannya. Agung Sedayu menyerang seperti seekor serigala yang lapar. Tidak hanya seekor, namun tiba-tiba karena luapan perasaannya, Agung Sedayu telah menumpahkan segenap ilmunya, sehingga seakan-akan si Danti itu menghadapi berpuluh-puluh serigala yang kelaparan sedang berusaha bersantap dengan dagingnya. Karena itu, maka perkelahian itu menjadi semakin sengit. Si Danti berusaha untuk melawan Agung Sedayu dengan segenap kemampuannya pula. Dengan lincahnya ia menghindari setiap serangan Agung Sedayu. Namun serangan itu mengalir seperti banjir. Meskipun demikian, kelincahan si Danti sekali-sekali berhasil menerobos pertahanan Agung Sedayu yang kuat. Sekali-sekali berhasil mengenai tubuhnya, sehingga sekali-sekali Agung Sedayu terpaksa terlempar surut dan bahkan jatuh berguling. Tetapi kembali anak muda itu bangkit dan kembali serangannya datang membadai.
Namun si Danti pada dasarnya adalah seorang anak muda yang berjiwa kasar. Ia adalah seorang yang berbuat tanpa kesan membunuh lawannya dan bahkan merobek mayat lawannya sekali. Karena itu, maka segera ia menyesuaikan diri dengan Agung Sedayu. Sehingga sesaat kemudian, si Danti itu pun bertempur dengan cara yang tidak kalah ganas dan kasar dari Agung Sedayu. Dengan demikian maka perkelahian itu benar-benar menjadi perkelahian yang sangat keras, seakan-akan perkelahian di antara binatang-binatang buas yang sedang kelaparan berebut makanan. Setiap serangan hampir tak pernah dielakkan, namun setiap serangan ditempuhnya dengan pengerahan tenaga. Namun dalam perkelahian yang demikian itu pun, si Danti mempunyai kesempatan yang lebih banyak dari Agung Sedayu. Pengalamannya yang jauh lebih banyak dan hatinya yang lebih keras telah memungkinkannya untuk berbuat lebih jauh dari apa yang dapat dilakukan oleh Agung Sedayu. Tetapi si Danti itu pun menjadi heran betapa ia berhasil mengenai lawannya, bahkan dengan segenap tenaganya, dan betapa ia melihat Agung Sedayu terlempar jatuh. Tetapi seakan-akan tubuh Agung Sedayu itu sedemikian lihatnya, demikian ia terbanting, demikian ia bangun kembali. Pukulan-pukulan yang mengenainya benar-benar tak pernah membekas, seakan-akan tubuhnya dapat dibebaskan dari rasa sakit. Sebenarnya lah, Agung Sedayu sudah waringuten. Ia seolah-olah kehilangan segenap perasaannya, bahkan rasa sakit pun seakan-akan tak dimilikinya. Tekanan gelora yang membakar dadanya telah menjadikannya gegirisi. Si Danti benar-benar menjadi bimbang. Apakah Agung Sedayu memiliki ilmu kekebalan? Omong kosong, katanya dalam hati, dan geraknya pun semakin dipercepatnya. Sisa gelap malam pun semakin lama menjadi semakin tipis, dan sejalan dengan itu, hati si Danti pun menjadi semakin cemas. Ia ingin segera menyelesaikan perkelahian itu, namun betapa mungkin Agung Sedayu seakan-akan tak dapat disakitinya. Seandainya seorang melihat pertempuran itu dan orang itu mengetahui sebab dari pertempuran itu, maka mau tak mau ia harus berhadapan dengan seluruh laskar Pajang di Sangkal Putung. Meskipun pada saat itu gurunya berada di sampingnya, namun alangkah baiknya kalau ia menyelesaikan persoalan itu sendiri tanpa gurunya. Dan persoalan itu akan selesai kalau ia dapat membunuh Agung Sedayu. Mudah-mudahan baru Agung Sedayu sajalah yang mendengar dari Untara bahwa ialah yang telah melukainya. Nanti akan dicarinya kesempatan untuk menyempurnakan pembunuhannya atas Untara. Seandainya ia sempat menutup jalan pernafasan anak yang luka itu, maka segera pekerjaannya akan selesai tanpa bekas. Dengan demikian, maka si Danti semakin memperketat tekanannya, sehingga titik pertempuran itu telah bergeser dari tempatnya. Tanpa setahu mereka, maka mereka kini sudah merambat mendekati kandang kuda Demang Sangkal Putung. Si Danti terkejut ketika ia mendengar kuda di dalam kandang itu terpekik karena terkejut. Sesaat kemudian, kuda-kuda yang lain pun menjadi gelisah pula, sehingga kandang itu menjadi semakin ribut karenanya. Gila! Geram si Danti.
Suara kuda itu pasti akan memanggil beberapa orang untuk datang kepada mereka. Karena itu, maka sebelum Agung Sedayu sempat berkata, maka ia harus dibunuh atau dilumpuhkan. Si Danti menjadi semakin gelisah ketika dalam keremangan fajar benar dilihatnya beberapa orang berdatangan dan Agung Sedayu itu masih bertempur dengan garangnya. Kini si Danti benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Ia berkelahi seperti seekor harimau yang ganas. Dengan segenap kemampuan dan tenaganya, ia berusaha segera mengakhiri pertempuran. Namun tubuh Agung Sedayu itu seakan-akan terbuat dari tanah liat. Tetapi ketika langit menjadi semakin terang, tampaklah bahwa dari tubuh anak muda itu mengalir darah dan luka-luka di tubuhnya. Pakaiannya telah rontang-ranting dan wajahnya menjadi merah biru. Bukan saja Agung Sedayu, si Danti pun telah mengalami tekanan-tekanan yang berat karena serangan-serangan Agung Sedayu yang sedang mengamuk itu. Tetapi pertempuran itu harus segera berakhir. Dalam keadaan itu akhirnya si Danti mengambil keputusan yang pasti. Agung Sedayu harus dilumpuhkan dengan cara apapun juga. Karena itu, maka dengan serta-merta si Danti itu meloncat, meraih sepotong kayu yang tersandar di dinding kandang itu. Dengan kayu itu, ia bertempur melawan Agung Sedayu. Betapapun kuatnya Agung Sedayu, namun dalam kegelapan pikiran itu, ia sama sekali telah kehilangan hampir segenap perhitungannya. Itulah sebabnya ia tidak dapat melihat dengan hati yang dingin apa yang telah dilakukan oleh si Danti. Tangan si Danti benar-benar seperti tangan hantu yang sangat berbahaya. Meskipun kali ini ia tidak memegang senjata perguruannya, namun sepotong kayu itu pun benar-benar dapat dipergunakan sebagai senjata yang sangat berbahaya. Dalam perkelahian tanpa senjata, anak muda itu telah menunjukkan beberapa kelebihan dari lawannya. Apalagi kini ia menggenggam sepotong kayu, maka tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang dapat terjadi, si Danti telah mempergunakan senjatanya untuk melawan dan berusaha membinasakan Agung Sedayu. Sebuah pukulan yang keras telah mendorong Agung Sedayu ke samping. Berbareng dengan teriakan beberapa orang tiba-tiba melihat perkelahian itu. Bagaimana si Danti tidak puas dengan pukulan pertama itu. Sebelum Agung Sedayu sempat menguasai dirinya, maka si Danti telah mengulangi serangannya. Agung Sedayu masih sempat melihat kayu yang terayun itu. Karena itu, maka ia berusaha untuk menghindarkan dirinya dengan membungkukkan badannya. Kayu itu menyambar beberapa jari di atas kepalanya. Namun karena geraknya yang tiba-tiba, Agung Sedayu kurang dapat menguasai keseimbangan dirinya, sehingga ia jatuh terguling. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh si Danti. Agung Sedayu harus menjadi terdiam saat itu, supaya ia tidak dapat mengatakan sebab dari perkelahian ini. Dengan garangnya si Danti mengangkat sepotong kayu itu untuk diayunkan ke kepala Agung Sedayu yang belum sempat bangun kembali. Beberapa orang yang melihat perkelahian itu segera berlari-lari mendekati. Mereka melihat Agung Sedayu itu terjatuh dan mereka melihat si Danti mengayunkan sepotong kayu ke kepala Agung Sedayu. Namun jarak mereka masih terlalu jauh sehingga mereka masih belum sempat untuk mencegah si Danti. Mereka hanya sempat berteriak keras.
Pada saat itu Widura pun telah sampai ke tempat itu pula. Ia pun melihat sepotong kayu yang terayun itu. Namun jaraknya pun masih beberapa langkah lagi. Karena itu maka Widura itu pun hanya dapat berteriak sambil melompat sejauh-jauh mungkin. Tetapi jarak yang harus dicapainya masih ada 2-3 loncatan lagi. Si Danti sama sekali tidak mau mendengarkan teriakan-teriakan itu lagi. Ia lebih senang mempertanggungjawabkan perbuatannya itu daripada apabila Agung Sedayu mengatakan sebab yang sebenarnya, daripada Agung Sedayu bercerita tentang apa yang pernah didengarnya dari Untara. Karena itu, maka sama sekali ia tidak mau mengurungkan niatnya. Hatinya telah bulat sebulat-bulatnya. Dengan demikian maka kayu itu pun telah diangkatnya untuk diayunkannya kuat-kuat. Ia tidak peduli lagi seandainya kepala Agung Sedayu itu menjadi pecah karenanya. Tetapi justru karena itu, maka perhatian si Danti seluruhnya tercurah pada sepotong kayu di tangannya dan kepala Sedayu. Anak muda itu hampir tidak memperhatikan lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Juga ia sama sekali tidak tahu bahwa seseorang telah berdiri dekat di belakangnya, di samping kandang kuda itu. Ketika kayu di tangannya itu telah sampai ke puncak ayunan dan siap untuk meluncur ke kepala Agung Sedayu, si Danti itu terkejut ketika ia mendengar sebuah suitan nyaring. Ia tahu benar itu adalah suara gurunya, namun ia tidak segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, maka ia menjadi bingung untuk sekejap, dan waktu yang sekejap itu telah merubah segala-galanya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu melayang dari balik gerumbul-gerumbul di sekitar tempat itu. Namun sesaat yang pendek itu, ia sadar ketika tiba-tiba terdengar sepotong besi yang meluncur itu menghantam sebilah pedang yang terjulur ke punggungnya. Suara itu berdentang sedemikian kerasnya sehingga menggetarkan halaman belakang Kademangan Sangkal Putung. Namun semuanya telah terlambat. Pedang itu telah menyentuh punggung si Danti meskipun kemudian terlontar jatuh. Namun tajamnya telah menyobek punggungnya itu. Si Danti mengeluh pendek. Segera ia memutar tubuhnya. Dilihatnya di belakangnya berdiri Swandaru Geni dengan mata yang menyala. Namun ternyata mulutnya menyeringai menahan sakit di tangannya. Pedangnya terlempar beberapa langkah daripadanya. Si Danti itu pun menjadi semakin marah bukan buatan. Namun terasa luka di punggungnya itu sedemikian nyerinya. Terasa seakan-akan dari luka itu dihisapnya segenap kekuatannya. Sehingga dalam waktu yang singkat itu hampir-hampir ia menjadi lemas dan tak berdaya. Namun ia tidak mau jatuh dan mati di tempat itu. Dengan segenap kemampuan yang ada dicobanya untuk tetap tegak berdiri. Sambil memandang setiap wajah yang berada di sekitarnya. Dilihatnya Widura yang kini telah tegak di hadapannya dengan pedang tergantung di lambungnya. Di sampingnya Swandaru Geni yang gemetar namun dengan wajah yang menyala. Kemudian Agung Sedayu yang telah tegak kembali dan kemudian beberapa orang lain. Si Danti itu menggeram penuh kemarahan dan dendam. Ia belum berhasil membunuh Agung Sedayu dan tiba-tiba Swandaru Geni ikut campur dalam persoalan ini. Si Danti menjadi semakin marah
Ketika dilihatnya beberapa orang berdatangan, Ki Demang Sangkal Putung, bahkan Sekar Mirah dan orang-orang lain, dalam saat yang pendek itu, maka si Danti segera dapat mengambil kesimpulan bahwa hari ini adalah harinya yang terakhir bagi jabatan keprajuritannya. Hari ini adalah hari penentuan bahwa si Danti bukan lagi berada dalam lingkungan Laskar Pajang. Ia telah gagal mempercepat jalan dan memperpendek jarak dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan sampai ke tingkat yang paling atas, dan kini ia harus mempertanggungjawabkannya. Namun si Danti itu menjadi berbesar hati ketika diingatnya gurunya berada di tempat itu pula. Dan gurunya ternyata tidak membiarkan si Danti itu menjadi gelisah sendiri. Dengan garangnya ia meloncat dari tempat persembunyiannya dan dengan marahnya ia menggeram sambil berkata, kini kita harus berterus terang. Siapa yang harus berhadapan sebagai lawan dan siapakah yang akan dapat kita jadikan kawan? Namun adalah pasti bahwa si Danti telah kalian anggap berbuat suatu kesalahan. Nah, cepat katakan kepadaku Widura, apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau pemimpin dari Laskar Pajang ini? Aku menuntut yang melukai si Danti dengan curang harus mendapat hukuman. Setidak-tidaknya, ia harus mengalami luka seperti yang dialami si Danti. Swandaru menjadi berdebar-debar. Apakah ia mau menerima hukuman itu? Yang terdengar adalah jawaban Sedayu. Si Danti curang pula. Kami berkelahi tanpa senjata, tetapi si Danti memungut sepotong kayu. Itu bukan senjata. Kau memiliki kesempatan yang sama kalau kau mampu, tetapi si Danti tidak menyerang dari belakang. Ketika Agung Sedayu akan menjawab, Ki Tambak Wedi itu membentak. Tutup mulutmu, aku berkata kepada Widura, jangan mencoba bermain-main dengan Ki Tambak Wedi. Orang-orang yang berada di sekitar tempat itu yang belum reda getar jantungnya atas kehadiran orang yang sedemikian tiba-tiba itu kembali terguncang ketika mereka mendengar orang itu menyebut dirinya Ki Tambak Wedi. Sesaat Widura menjadi bimbang, namun kemudian kembali darah kepemimpinannya mengalir ke dadanya. Maka jawabnya, aku tidak akan memberikan hukuman apapun sebelum aku tahu benar di mana letak kesalahan dari peristiwa ini dan apakah sumber yang menyebabkan ini terjadi. Persetan, teriak Ki Tambak Wedi. Kau jangan mengigau Widura, atau aku sendiri yang harus menghukumnya. Widura mengerutkan keningnya. Yang berdiri di hadapannya adalah Ki Tambak Wedi. Maka segala sesuatu harus dipertimbangkannya masak-masak. Karena itu untuk sesaat ia hanya dapat berdiam diri. Dicobanya untuk mengurai setiap peristiwa yang telah dan bakal terjadi. Karena Widura tidak segera menjawab, maka Ki Tambak Wedi itu pun membentaknya. Widura, buka mulutmu. Widura sama sekali tidak senang mendengar Ki Tambak Wedi membentaknya. Ketika ia berpaling ke arah si Danti, dilihatnya anak muda itu berdiri gemetar, sedang dari punggungnya menetes darah yang segar. Sekali-sekali tampak ia menyeringai, namun ia masih mencoba untuk berdiri tegak. Dalam pada itu Widura sedang menilai setiap orang yang berada di sekitarnya, dirinya sendiri, Agung Sedayu. Sementara itu beberapa orang laskarnya dan Ki Demang Sangkal Putung. Kalau perlu ia dapat memanggil orang-orang lain yang pasti akan segera datang juga.
apakah dengan kekuatan itu ia akan dapat menangkap Ki Tambakwedi? Widura menjadi bimbang. Mungkin hal itu dapat dilakukannya, namun apakah tidak banyak korban yang jatuh karenanya? Mungkin dirinya sendiri, mungkin Agung Sedayu, mungkin Ki Demang Sangkal Putung, dan mungkin mereka bersama-sama. Dalam kebimbangan itu sekali lagi Ki Tambakwedi berteriak, "Widura, jawab pertanyaanku. Kalau kau mau menyerahkan anak yang melukai punggung Sidanti dan Agung Sedayu, maka aku tidak akan berbuat apa-apa." Kini Widura mengangkat kepalanya. Sudah pasti permintaan itu tidak akan dapat dipenuhinya. Karena itu maka jawabnya, "Ki Tambakwedi, aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di Sangkal Putung. Karena itu, aku tidak akan mungkin menyerahkan orang-orangku kepada siapapun juga, apapun kesalahannya. Aku sendiri yang harus melakukan hukuman atau segala macam tuntutan atas mereka, seandainya mereka ternyata bersalah. Karena itu, tinggalkan Sidanti di sini, dan aku akan melihat apakah yang telah terjadi, dan aku akan tentukan siapakah yang bersalah. Aku adalah pemimpin tertinggi dari semua jabatan yang berada di tempat ini, sehingga aku tidak mau ada orang lain yang mencampuri urusanku." Terdengar Ki Tambakwedi menggeram. Betapa dadanya serasa terbakar mendengar kata-kata Widura itu. Matanya tiba-tiba menjadi merah menyala, dan rambutnya yang telah memutih di beberapa bagian itu seakan-akan tegak di bawah ikat kepalanya. Tanpa sesadarnya, tangannya menggenggam sambil bergumam, "Setan! Apakah kalian sudah bosan hidup?" Sekali lagi Widura melayangkan pandangan matanya. Beberapa orang berdatangan pula berkerumun di sekitar tempat itu. Widura menarik nafas ketika ia melihat sebagian besar dari mereka telah membawa senjata-senjata mereka. Kalau terjadi sesuatu, maka mereka pasti akan melawan Ki Tambakwedi itu dengan gigih. Meskipun mereka tahu Ki Tambakwedi adalah seorang yang ditakuti oleh hampir segenap orang di sekitar Gunung Merapi, namun dalam melakukan kewajibannya, maka tidak ada di antara mereka yang mengenal takut, apalagi mereka dalam satu kelompok. Yang mereka hadapi kini hanya seorang saja, meskipun orang itu Ki Tambakwedi. Namun meskipun demikian, sebagian besar dari mereka berada di dalam kebimbangan-kebimbangan. Widura sendiri menjadi bimbang karenanya, bukan karena ia takut mati, tetapi apakah ia akan mengorbankan orang-orangnya yang terpercaya untuk menangkap Ki Tambakwedi. Sedang besok atau lusa, Macan Kepatihan masih mungkin menyerang mereka kembali dengan kekuatan yang masih cukup besar. Ternyata di dalam pasukan Macan Kepatihan itu bersembunyi tokoh-tokoh seperti Sono Keling, Alap-alap Jolotundo, dan orang-orang lain yang pernah menjadi kebanggaan Jipang. Baru Ploso Irenglah yang dapat dibinasakan oleh Sidanti itu. Apakah dalam keadaan yang demikian, ia harus mengurangi kekuatan pokoknya untuk menghadapi bahaya yang datang dari jurusan lain? Widura itu menarik nafas. Ia menyesal, benar-benar menyesal bahwa di dalam tubuhnya ada anak-anak muda seperti Sidanti itu. Tetapi semuanya itu telah terjadi, dan kini ia dihadapkan pada puncak dari kesulitan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.